tingkat masuk. Ya itulah yang ingin disampaikan. Jangan baik pada persahabatan, tentang proses mencari jodoh, dan juga berbicara kematian. Akhirnya kematian lebih didahulukan semuanya, karena menyangkut silaturahmi itu ujungnya pada kematian juga, harus bertanggung jawabkan semua. Begitu pula tentang segala hal, jadi berujung pada kematian. Ya, makanya kita angkat ini dengan subtemanya ingat mati, bro. Jadi semuanya pesannya mengingatkan kita semua dengan kematian, bahwa kematian itu begitu dekat dengan kita semua ya Pak ya. Ya, yang bernyawa pasti akan mati. Pasti akan mati. Ya, apapun itu. Iya. Ini di jilid 14 ini Pak Haji Dedi dengan Bang Jack dengan Pak Jarwo ini berantem mulu nih Pak. Apa? Di jilid 14 ini Bang Jack dengan Pak Jarwo berantem terus nih. Ya, karena saling mencintai. Saling mencintai karena Pak Jarwo takut kehilangan Bang Jack. Itu masalah akhirat. Iya, kan? benar. Masalah akhirat. Iya. Cintanya nggak mau bangkit, akhiratnya jadi hancur. Iya. Tapi Bang Jack juga punya pandangan lain. Tapi yang saya berbeda pandangan itu biasa. Tapi pada saat konflik, dia baru menyadari bahwa Pak Jalal ada salah satu teman yang terbaik dalam hidupnya, kan? Iya. Dijelaskan juga di episode semalam, tadi subuh ya Pak, bahwa Bang Jack itu sangat menghormati Pak Jarwo. Ya. Tapi kalau ini memang kayak anak kecil yang kelakuannya dua-duanya. Ya laki-laki ini memang kanak-kanakan abadi lah. Iya benar-benar. Kalau Pak Jarwo gimana nih Pak Jarwo? Berantem terus sama Bang Jack. Di dunia nyata bagaimana nih bertemu dengan Pak Haji Dedi? Pak Jarwo masih di mute? Ya, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau di dunia nyata kita, wah, harmonis banget kita. Bercanda. Tapi kalau yang itu luar biasa, Sin sama Pak Haji soal adu argumen gitu ya. Bagaimana Pak Jal nggak rela Pak Haji menjadi artis. Wah, luar biasa itu. Terima kasih Pak Haji. Itu scene yang luar biasa buat saya itu. Seumur-umur selama 14 tahun PPT itu baru kali itu kalau nggak salah Pak Haji ya, semalam itu Pak Jiko, Bang Jack itu ribut besar. Jadi itu yang paling memorable bagi Pak Jarwo ya justru ya. That's right. Karena memang belum pernah berantem sama Bang Jack ya Pak ya. Paling kita berantem kira nggak ada ribut besar kayak semalam itu. Selain itu Pak Jarwo, Latihannya lama kita. Jadi belum tag itu kita latihan dialog. Saya berdua sama Pak Haji itu, aduh, sampai itu hebatnya. Jadi walaupun udah maksudnya sebagai aktor yang ini, yang besar, tapi latihan atau reading sebelum tag itu wajib. Nah itu yang membuat kita menjadi apa ya? Jadi pinter gitu sama Pak Haji. Oke, jadi sebenarnya sudah menghafal dialog juga lumayan panjang ya Pak untuk scene itu ya? Iya, jadi kalau Pak Haji bilang jangan hanya dihafal, yang paling penting lu pahamin apa motivasi dari scene, apa motivasi atau maksud dari dialog-dialognya, itu paling penting. Kalau kita udah paham dengan dialog-dialog scene itu, nah itu kita mainnya dengan rasa. Kalau hanya hafal aja kita nggak pakai rasa mainnya. Tapi dapat banget Pak itu Pak waktu berantem sama Bang Jack, apalagi tadi subuh yang ini apa waktu sholat berjamaah. Lucu banget. Kayak anak kecil ya Bang Jack ya Pak. Kanak-kanak kan abadi ini. Pas Pak Haji, maaf Pak Haji ya, pas berantem sama Pak Haji semalam itu langsung
kita rating 1. Wow. Alhamdulillah. Padahal sudah puluhan tahun ini kan. Sudah puluhan tahun dan tidak disangka konflik di tempat yang tidak semestinya sebetulnya. Dan setelah itu dua-duanya bukannya marah, dua-duanya menyesal. Jadi setelah konflik, penyesalan itu luar biasa tinggi. Dan ini belum berakhir. Ini belum berakhir. Semalam di musola di masjid tadi belum selesai. Ini belum selesai. Dan masih terus berlanjut ya. Sampai episode 20-an. Jadi memang terakhir ada permintaan Pak Jalal yang tidak mungkin bisa Bangkit ikuti. Jadi juga menimbulkan satu konflik baru lagi. Dan permintaannya apa? Nanti nonton aja. Nanti nonton episode selanjutnya. Apa permintaan Pak Jalal yang tidak mungkin bisa saya ikuti, yang mungkin Bangkit bisa ikuti. Transyanama ini setiap produksi itu kita tradisikan atau budayakan proses latihan, baik pada saat persiapan kalau itu seperti FTV atau film, maupun pada saat sebelum syuting di lokasi. Jadi kita selalu biasakan supaya mengkondisikan emosi kita, mengkondisikan cara berpikir tokoh sebelum kita masuk ke set untuk di-shoot. Jadi pemain semuanya kumpul yang berkepentingan, yang berkaitan. Kita berlatih dari mulai membaca skenario sampai kita juga tidak pegang lagi skenario karena sudah melekat di ingatan kita ya. Makanya kita menghindari proses menghafal, Pak. Sebab kita ini kalau menghafal lebih cepat anak kecil umur 5 tahun. Yang harus kita lakukan adalah mengerti, memahami apa yang kita ucapkan, mengetahui pikiran dan perasaan dari setiap dialog, memahami setiap pikiran dan perasaan dalam setiap gerakan. Sehingga kita mengkondisikan tadi, dan alhamdulillah dengan cara itu syuting malah jadi lebih lancar. Dan benar masalahnya, meyakinkan. Bukan sekedar kita menghafal saja. Justru ini yang membuat kenapa karakter di setiap sinetron khususnya PPT ini ya menjadi hidup. Karena proses latihan saya percaya dengan sebuah proses latihan yang akan menghasilkan kreativitas optimal. Oke. Yang penting harus menguasai makna dari apa yang mau disampaikan ya Pak Haji ya. Ya. Misalnya sampai ke penonton. Ya, kalau kita nggak yakin menyampaikannya, bagaimana penonton bisa? Tapi latihan berantem itu menarik juga ya. Perlu berkali-kali, bukan cuma sekali, berkali-kali. Sampai kita merasakan emosinya, merasakan pikiran si tokoh.